Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 2. Antara dia dan bukan dia. Nak, kamu murid baru bukan? Tanya seorang guru yang berkerudung, menyapa Ratu yang masih duduk sambil mengibas-ibaskan tisu ke arah wajahnya yang terasa panas. Suara itu sontak membuat Ratu bangkit dari duduknya dan sedikit membungkuk kemudian meraih tangan wanita itu dan menciumnya. "Selamat pagi, Bu." "Iya, Bu. Saya murid baru di sekolah ini," balas Ratu sambil memamerkan senyum manisnya. "Kenapa belum masuk ke kelas?" tanya wanita itu lagi penasaran dan memperhatikan Ratu dengan seksama. "Anu, Bu, saya tadi udah keliling mencari kelas, tapi kelasnya nggak ketemu. Jadi saya istirahat sebentar." "Memangnya kamu masuk di kelas 10 berapa?" tanya guru itu penasaran. "Kelas 10-2, Bu," jawab Ratu dengan sedikit ragu-ragu. Kelas 10-2 itu ada gedung belakang bangunan ini. Memang sekilas tidak akan kelihatan kalau dari bawah sini, karena tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi itu. Tapi kalau kamu di atas sana nanti, seluruh sudut sekolah akan tampak sangat jelas. Terang guru yang memakai kerudung senada dengan bajunya yang berwarna pastel. Ratu pun melihat ke arah yang dimaksud olah wanita itu dan bergumam dalam hati, "Pantasan aja gue lelah mencari. Ternyata bangunannya tidak akan terlihat kalau tidak diperhatikan dengan jelas. Ibu mau ke kelas kamu juga. Ayo kita pergi ke sana sama-sama." Dengan cepat Ratu mengambil tasnya dan memakainya kembali. Sedikit berlari, dia mengikuti langkah kaki guru wanita itu yang sudah berjalan meninggalkannya. Tidak terlalu jauh berjarak. Ratu terus berjalan tepat di belakang wanita dan mengikutinya hingga memasuki ruangan yang tertulis angka 10-2, tepat di atas pintu masuk. Tanpa memperhatikan murid lain yang sudah duduk duluan di bangkunya masing-masing, Ratu terus berjalan ke arah bangku kosong belakang yang tersisa. Melepas tasnya dan duduk seraya menyandarkan punggungnya. "Selamat pagi semuanya." "Selamat pagi, Bu." Suara para murid menggema memenuhi ruangan. Setiap murid dipersilahkan untuk memperkenalkan diri beserta asal sekolah. Ratu yang duduk di kursi belakang tidak begitu jelas mendengar sasi perkenalan murid-murid baru dan memilih untuk mengeluarkan buku dan alat tulis dari dalam tasnya. Diam-diam melihat jam ponselnya dari dalam tas dan melihat ada beberapa pesan masuk yang belum dibaca. Dia pun enggan membukanya dan menunggu sampai nanti waktu istirahat tiba. Ratu tengah asik dengan buku-buku yang sudah dipersiapkannya. Juga beberapa catatan pelajaran yang sudah dia pelajari lebih dulu pada malam harinya. Di rumah sebelum berangkat sekolah keesokan paginya, perkenalan diri pun berlanjut hingga suara mereka mulai terdengar jelas oleh Ratu satu persatu, menandakan bahwa gilirannya akan semakin dekat. Ratu terus membaca dan melihat-lihat catatannya. SMPN 1, SMPN 5, SMPN 3, SMPN 4, SMP Swasta Pelita, SMPN 2, SMP Swasta. Ratu menghentikan kesibukannya dan mengangkat wajahnya untuk melihat murid yang baru saja memperkenalkan diri dan menyebut sekolah yang tidak asing baginya. Beberapa saat, Ratu melihat ke arah murid itu dan mengingat-ingat siapa anak laki-laki itu. Namun dia tidak mengenalinya. Berpikir mungkinkah dia dan dirinya lulusan sekolah yang sama. Atau mungkin hanya dirinya yang tidak pernah melihatnya. Ratu mengingat kembali dirinya yang dulu semasa SMP yang tidak terlalu suka bergaul dan banyak duduk di dalam kelas. Mungkin hanya dia yang tidak pernah melihat laki-laki itu. Ratu kembali melihat catatan yang dia yakini akan dipelajari hari ini. Itu pun jika hari ini, belajar dan mata pelajarannya juga sama dengan yang sudah dia persiapkan. Suara perkenalan dari murid kian jelas. Ternyata sudah hampir giliran Ratu. Beruntung dia menyadari hal itu dengan cepat dan bersiap untuk gilirannya. "Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ratu Amanda dari SMPN kedua, silahkan panggil saya Ratu." "Terima kasih." Ratu melihat ke semua murid-murid di kelas yang berbalik arah menatap dirinya saat memperkenalkan diri. Matanya menangkap sosok Krisna yang juga memperhatikan dirinya, pun di kursi paling depan. Dia melihat teman sekelasnya juga semasa SMP. Dia pun memamerkan senyum yang paling
ramah dan manis sebelum akhirnya duduk kembali di kursinya. Semua murid telah selesai memperkenalkan diri. Pun guru yang hari pertama masuk di kelas mereka, itu juga telah usai memperkenalkan diri sebagai wali kelas. Sang guru menyodorkan selembar kertas yang berisi tabel-tabel yang harus diisi oleh semua siswa. Selembar kertas yang harus diisi dengan nama dan juga nomor ponsel untuk nanti akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Setiap siswa di kelas itu baru akan diperbolehkan keluar ruangan untuk istirahat. Setelah selesai menuliskan nama dan nomor ponselnya, tentu saja Ratu mendapat giliran yang terakhir untuk kemudian bisa beristirahat. Ratu menoleh ke arah suara yang memanggilnya sesaat setelah keluar dari ruang kelas. Tampak seorang gadis berkacamata dengan rambut yang digerai sebahu itu melambai ke arahnya. Dugaannya benar. Dia adalah Inara yang dilihatnya tadi di dalam kelas. Tanpa janjian, mereka kembali dipertemukan di sekolah dan di kelas yang sama juga. Ratu berjalan ke arahnya yang hampir menuruni anak tangga. Ternyata kita satu kelas lagi, ujar Inara bersemangat, tanpa membalas sepatah kata pun. Dua gadis itu terus menuruni anak tangga dan berjalan ke arah kantin. Kantin yang luas dan berisi banyak pedagang serta dagangan itu teras penuh dan sesak oleh murid-murid yang baru saja istirahat. Berbagai jenis makanan dan minuman anak sekolahan tersedia di kantin ini. Selain berbagai minuman beraneka rasa, makanan ringan hingga berat pun tersedia di kantin ini. Ratu melihat-lihat ke seluruh tempat di sekolah itu untuk mencari kantin yang lain. Namun dia tidak menemukan yang lainnya selain hanya ada satu kantin di sekolah ini. Ramai dan berisik sekali di sini, ujar Ratu meninggikan suaranya kepada Inara. 2 kali dia mengulangi kalimat yang sama, hingga Inara dapat mendengarnya. Iya nih, kita beli makanan aja, nanti kita makannya di taman sekolah. Gimana? Balas Inara yang juga sedikit meninggikan suaranya agar didengar Ratu. Mereka pun bersepakat untuk menikmati makanan yang baru dibeli di taman sekolah. Ternyata ada banyak siswa yang juga sudah berada di sana. Taman itu dipenuhi dengan warna-warni bunga dan juga tanaman hijau. Sangat asri dan membuat Ratu merasa betah meskipun dia baru saja tiba. Juga ada banyak kursi panjang yang sudah tersedia. Beberapa pohon yang besar menghalau terik matahari membuat taman ini terasa sangat teduh. Ratu dan Inara melihat ke arah kiri dan kanan sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk di dekat kolam ikan di taman itu. Ratu mulai menikmati makanan yang baru saja dia beli di kantin bersama Inara. Pun Inara juga melakukan hal yang sama. Mereka tengah asik menikmati makanan sambil melihat anak-anak yang lain sebelum akhirnya suara seorang lelaki terdengar menyapa keduanya. Ratu dan Inara langsung menoleh ke arah suara secara bersamaan. Kamu? Iya, ternyata kita dulu satu sekolah. Ya, belum sempat Inara melanjutkan. Lelaki itu seperti mengerti arah pertanyaan Inara dan langsung menjawabnya. Bersambung,